Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2171 sampai bab 2180. Lanjutkan. Jawab Geralt. Maju cepat hingga setengah jam kemudian. Aiden kembali dengan beberapa makanan yang dia dapatkan dari toko terdekat. Setelah itu, ketiganya duduk mengelilingi meja dan makan bersama. Sejujurnya, setelah makan begitu banyak makanan Jepang, mereka mulai melihat daya tarik dalam rasanya. Tentu saja, masih ada jarak yang cukup besar antara makanan di sini dan makanan westerner tua yang enak. Bagaimanapun, begitu mereka selesai makan, ketiganya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Begitu pagi tiba, Geralt dan Master Ghost menuju ke pintu masuk tempat latihan untuk menunggu sementara Aiden lari mencari Fujiko. Namun, tak lama setelah itu, keduanya bertemu Elchiro dan sekretarisnya. Menyadari bahwa Geralt sudah berkemas untuk pergi, Ichiro menyuruh sekretarisnya untuk menunggu di samping saat dia dengan cepat berjalan ke arah Geralt sebelum berkata, "Oh, sudah pergi. Saudara Geralt, memang, temanku sudah selesai dengan kompetisinya. Jadi aku boleh juga pergi bersamanya." Geralt menjelaskan dengan anggukan. "Begitu, sayang sekali Anda harus pergi sebelum kasus ini diselesaikan. Bagaimanapun, saya harus menyebutkan bahwa ketika kami sedang menyelidiki pagi ini, seseorang rupanya meninggalkan salah satu hotel tadi malam. Kamera pengintai kami mengikutinya sampai dia memasuki area tandus yang terlalu jauh untuk ditangkap oleh kamera terakhir. Dengan kata lain, orang yang mencurigakan itu seharusnya sudah lama pergi." Gumam Ichiro dengan nada sedikit kecewa. "Kamera pengintai terakhir, saya berasumsi Anda tidak memiliki kamera yang dipasang di area tandus. Kalau begitu?" tanya Geralt meskipun tahu jawaban atas pertanyaannya. Yah, tidak masuk akal untuk menempatkan kamera pengintai di daerah tandus. Bagaimanapun, pria itu mungkin menyadari hal ini dan menggunakannya untuk keuntungannya untuk melarikan diri. Tetap saja, kami memiliki fotonya dan beberapa rekamannya. Jadi jika kami berhasil mengeluarkan surat perintah pelacakan, kami mungkin dapat melacaknya. Jelas Elchiro yang tidak keberatan berbagi semua ini dengan Geralt. Bagaimanapun, petunjuk Geraldah yang memungkinkan mereka untuk menentukan pria yang melarikan diri itu sejak awal. Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian menjawab, "Begitu. Semua yang terbaik dalam menangkapnya." Sejujurnya, Geralt merasa situasinya cukup lucu. Lagi pula, dengan seberapa cepat Amare, Geralt cukup yakin bahwa dia bisa dengan mudah menghindari tim investigasi dan meninggalkan perbatasan Jepang tanpa diketahui. Bahkan jika Amare tergelincir dan tim investigasi menemukannya, mereka tidak akan bisa menyakitinya sama sekali apapun masalahnya. Ichiro kemudian memberi hormat sambil menyatakan, "Terima kasih, Saudara Geralt." Tak lama kemudian, Aiden dan Fujiko tiba, dan keempatnya masuk ke dalam mobil sebelum meninggalkan tempat latihan untuk selamanya. Sepanjang perjalanan mereka ke Manor Futaba, Geralt memegang satu tangan di setir sementara lengannya bersandar di jendela mobil. Setelah keheningan singkat di dalam mobil, Geralt akhirnya berkata dengan nada santai, "Kau tahu, seorang pembunuh mencoba membunuhku tadi malam. Dengan kemampuan dia, aku merasa dia masuk dalam daftar pembunuh internasional. Karena betapa mahalnya menyewa orang seperti itu, aku berasumsi dia dipekerjakan oleh Kai." Tentu saja, pernyataan itu untuk Fujiko sejak Aiden dan Master Ghost sudah tahu tentang ini. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, Fujiko langsung tegang sebelum mengamati Geralt dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia bertanya, "Apakah kamu terluka?" "Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Bahkan, aku juga menyingkirkan pembunuh itu," jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia lega mendengarnya, Fujiko segera memukul dashboard sebelum berteriak dengan marah. Kanagawa benar-benar sudah keterlaluan kali ini. Pertama mereka menyewa Hanyus. Sekarang pembunuh internasional. Memang, bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikan ini?" tanya Geralt. Pada akhirnya, ini ada hubungannya dengan Futaba juga. Jadi yang terbaik adalah membuat semuanya sejelas mungkin. Kita harus mendiskusikan ini dengan ayahku. Dengan seberapa besar masalah ini sampai pada titik di mana Kai mulai mempekerjakan pembunuh internasional,
Aku lebih suka tidak membuat panggilan terakhir sendiri. Gumam Fujiko sambil dia menggelengkan kepalanya, mendorong Geralt untuk tetap diam. Sekitar tengah hari ketika mereka berempat tiba di Arifet, Istana Futaba. Syukurlah, Geralt tidak merasakan adanya individu yang bersembunyi di dekatnya lagi. Eiterway. Saat keluar dari mobil, kelompok itu disambut oleh pemandangan sekretaris Takuya yang telah menunggu mereka di luar selama ini. Setelah melihat mereka, sekretaris dengan cepat memegangi barang-barang yang dibawa Fujiko sebelum berkata, "Nona Fujiko. Tuan Crawford, masuklah. Tuan sudah menunggumu." Hanya mengangguk sebagai jawaban. Kelompok itu kemudian memasuki manor. Dan tak lama kemudian, mereka menemukan Takuya yang telah menunggu mereka di ruang tamu. Berdiri saat dia melihat mereka, Takuya melirik Aiden dan Master Ghost sebentar sebelum berbalik untuk melihat Geralt dan berseru, "Kamu kembali. Aku sudah memberitahu pelayanku untuk menyiapkan makanan besar, jadi cepatlah masuk. Adapun dua bersaudara di belakang, anggap saja dirimu di rumah dan bergabunglah dengan kami." Mengangguk sebagai tanggapan, kelompok 5 kemudian memasuki ruang makan dan duduk mengelilingi meja. Setelah duduk, Fujiko diminta untuk berkata, ada sesuatu yang perlu saya katakan, Ayah." "Oh, ada apa?" tanya Takuya sambil berbalik untuk melihat putrinya. Sebelum Fujiko bisa mengatakan apa-apa lagi, Geralt dengan cepat menyela. "Bukan masalah besar. Pasti bisa menunggu sampai makan siang selesai." Geralt, misalnya, tahu bahwa jika Fujiko memberitahu Takuya semua ini sebelum makan siang, Takuya mungkin akan kehilangan nafsu makannya. Memberitahunya sedikit kemudian tidak akan membuat banyak perbedaan. Tiba-tiba melihat sesuatu dari sudut pandang Geralt, Fujiko dengan cepat menambahkan, "Ya, itu pasti bisa menunggu. Begitu. Yah, kalau begitu setelah makan siang. Omong-omong, aku menyewa koki baru 2 hari yang lalu. Dan dia seorang Westoner. Dengan mengatakan itu, beritahu aku apakah makanannya sesuai dengan keinginanmu nanti." Jawab Takuya yang sangat senang melihatnya. Geralt pulang diganggu oleh keraguan-raguan putrinya. "Pastinya," kata Geralt sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, kelompok berlima mengobrol dengan gembira di antara mereka sendiri selama setengah jam berikutnya sampai makanan mulai disajikan. Melihat mereka akan segera makan, Takuya dengan cepat berdeham sebelum berkata, "Hanya untuk memperjelas, teman Geralt adalah temanku. Jadi kalian berdua tidak akan memiliki banyak aturan yang membatasi kalian di dalam manor." Dengan mengatakan itu, sementara saya ingin membiarkan kalian berdua tinggal di sini selama beberapa hari dan bahkan berpotensi meminta seseorang untuk memandu Anda berkeliling untuk tur. Manor bukanlah tempat teraman bagi Anda untuk tinggal sekarang. Takuya, misalnya, sangat sadar bahwa dia tidak mampu menanggung tanggung jawab atas luka mereka berdua jika dia membiarkan mereka tinggal di sini dan sesuatu terjadi pada mereka. Sambil berdeham, Geralt kemudian menjawab, "Yah, begitulah. Aku berencana membiarkan mereka tinggal di sini untuk saat ini. Aku harus merepotkanmu untuk menyiapkan 2 kamar tamu untuk mereka yang dekat dengan tempatku sedang tinggal. Tapi, kau, dari semua orang, harus tahu kondisi keluargaku saat ini, Saudara Geralt. Jika mereka tinggal di sini, ada kemungkinan besar mereka akan," gumam Takuya, melihat dengan benar malu. "Percayalah ketika aku mengatakan bahwa akan lebih berbahaya bagi mereka jika mereka tidak tinggal di sini. Jangan khawatir. Aku akan memastikan mereka tetap aman. Bahkan jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan menjadi satu yang bertanggung jawab. Tak satu pun dari itu akan ada hubungannya dengan Futaba," kata Geralt sambil tersenyum. "Karena kamu mengatakannya seperti itu. Baik, aku setuju. Kamu di sana. Pergilah untuk mengatur 2 kamar tamu di dekat Tuan. Kamar Crawford," perintah Takuya setelah ragu-ragu sejenak sambil menatap sekretarisnya. "Dimengerti," jawab sekretaris itu dengan anggukan sebelum segera meninggalkan ruang tamu. Tak lama kemudian, semua hidangan disajikan. Dan sebelum semua orang meletakkan setidaknya selusin hidangan Weston. Selain ayam dan ikan, selebihnya sejujurnya tampak seperti masakan rumahan biasa. Meski begitu, hanya bau makanannya saja dan cara penyajiannya membuat semua orang sadar bahwa ini adalah karya koki kelas atas. Karena semua makanan telah tiba, Takuya yang tersenyum dengan cepat mulai membagikan sumpit sambil berkata, "Ayo, nikmati makanannya selagi panas, dan beritahu saya apakah itu sesuai dengan keinginan Anda." Sejujurnya, sejak Saudara Geralt datang, saya semakin menyukai makanan Weston. Sejujurnya, aku bahkan tidak yakin apakah aku akan terbiasa dengan makanan Weston saat Fujiko memintaku untuk mencoba beberapa lihat.
Sudah ku bilang, jawab Fujiko yang senang. Setelah itu, semua orang menikmati makanan mereka tanpa banyak bicara di sela-sela gigitan. Setelah semua hidangan selesai, Takuya memerintahkan pelayannya untuk membersihkan meja dan sajikan teh untuk mereka. Setelah tehnya tiba, Takuya menoleh untuk melihat semua orang di meja sebelum bertanya. Jadi, aku ingat kamu mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku sebelumnya. Sekarang setelah kita makan, hati-hati, untuk berbagi. Menyeruput teh yang baru saja diberikan Takuya. Geralt kemudian dengan tenang menjawab. Yah, saya diserang oleh seorang pembunuh dari daftar pembunuh internasional. Saya berasumsi dia disewa oleh Kanagawa. Mendengar itu, Takuya sangat terkejut hingga hampir menjatuhkan teko. Tangannya kini gemetar. Takuya dengan cepat bertanya dengan nada berbisik. Apa? Sekali lagi. Aku hanya berasumsi bahwa itu adalah Kanagawa. Jadi tidak perlu terlalu sibuk. Jawab Geralt dengan sedikit cemberut. Bagaimana aku tidak bisa marah? Kalau kamu lupa, dua pembunuh sebelumnya masih di rumah ini. Gumam Takuya setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Omong-omong tentang mereka berdua. Mereka tampaknya dikenal sebagai Endo dan Izumi. Mereka berdua adalah Hanyu yang dikirim oleh Hanyu Ryugu dari Departemen Pembunuhan Hanyu. Seperti kasus sebelumnya, aku merasa bahwa Kanagawa berada di balik ini. Meskipun aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, jawab Geralt. Mereka, Hanyus, gumam Takuya saat wajahnya menjadi sedikit pucat. Keluarga mereka telah hidup damai selama lebih dari 100 tahun sekarang. Bagaimana semua itu bisa berubah dalam waktu kurang dari sebulan? Hanyus tidak hanya mengirim orang untuk membunuh putrinya, tetapi mereka juga berusaha membunuh tamunya. Seandainya Geralt tidak hadir dalam dua peristiwa itu, putrinya bisa saja sudah mati sekarang. Memang, bagaimanapun, Kanagawa adalah tersangka utama saya dalam semua ini. Bagaimanapun, Hanyus adalah keluarga pembunuh bayaran. Kenapa mereka menyewa pembunuh internasional untuk melakukan pekerjaan kotor mereka? Dan karena Endo dan Izumi mengejarku daripada Fujiko, itu hanya memberiku lebih banyak alasan untuk percaya bahwa Kai adalah dalang semua ini. Apakah kamu berencana untuk menyelesaikan semua ini, Patriark Takuya? Tanya Geralt sambil menyesap teh lagi. Aku perlu waktu untuk memikirkan hal ini. Bagaimanapun, satu keputusan yang salah dapat membahayakan kita semua. Gumam Takuya yang sekarang cemberut sambil bersandar di kursinya. Bingung bagaimana menjalani semua ini. Sejujurnya, dia tergoda untuk berkelahi dengan kedua keluarga dan berusaha dengan kasar untuk meraih kemenangan. Namun, Takuya tahu lebih baik daripada melakukan itu. Lagi pula, sementara Geralt pasti bisa menjamin keselamatan putrinya, anggota keluarganya yang lain akan dengan cepat hancur melawan dua keluarga lainnya. Tapi jika mereka tetap bertahan, mereka pasti akan diserang berulang kali sampai akhirnya kalah. Merasa tak berdaya, Takuya terdorong untuk bertanya, bagaimana denganmu? Geralt, bagaimana menurutmu? Yah, aku bisa menyingkirkan Kanagawa dulu. Meskipun aku bisa memilih untuk menghabisi Hanyus terlebih dahulu, mereka masih satu keluarga pembunuh. Dengan mengatakan itu, aku akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk bersiap jika aku mau bawa Hanyu keluar. Jawab Geralt yang sejujurnya menunggu Takuya bertanya. Mendengar itu, Takuya langsung menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil sebelum berkata, kamu bercanda kan? Memang benar bahwa Geralt sangat kuat secara tidak manusiawi. Tidak mungkin dia bisa menghadapi keluarga besar dan kuat seperti itu sendirian. Kan? Oh, maksudku setiap kata yang kukatakan. Patriark Takuya, apakah kamu tidak percaya padaku? Tanya Geralt dengan nada serius. Menandakan bahwa dia tidak akan bercanda tentang hal seperti ini. Bagaimanapun, mengeluarkan Futaba dari krisis ini adalah tiket sekali jalan untuk mempelajari rahasia suku Seadong. Memikirkan semua waktu Geralt telah melindungi putrinya dan mempertimbangkan nada serius Geralt, Takuya akhirnya menjawab. Aku percaya padamu. Bagus. Dengan itu, beri aku waktu untuk memusnahkan Kanagawa. Adapun Endo dan Izumi, aku mengusulkan agar kita mengakhiri mereka sesegera mungkin. Jawab Geralt sambil tersenyum. Yah, seandainya mereka tidak memiliki informasi yang kami butuhkan, akan membunuh mereka berabad-abad yang lalu. Sekarang setelah kita mengetahui identitas mereka, bagaimanapun, tidak ada alasan untuk terus membiarkan mereka hidup. Kata Takuya sambil mengangguk setuju. Itu bagus untuk didengar. Baiklah. Jika Anda permisi, saya akan keluar dulu. Aku akan kembali sebelum malam. Jawab Geralt sambil berdiri. Oh, kemana? Tanya Takuya. Aku hanya pergi ke tempat para Yamashita berada. Saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Jawab Geralt.
mengingat janji yang dibuat lelaki tua itu dengannya saat itu. Geralt masih merasa sulit untuk percaya bahwa lelaki tua itu telah membantu mereka melewati Ryugu. Mendengar itu, Takuya sejenak terkejut saat dia berseru, "Kamu tahu Yamasitas? Sebenarnya, sebelum itu, apakah Anda pernah menghubungi mereka sebelumnya, Ayah?" Tanya Fujiko yang baru saja mengingat apa yang dikatakan lelaki tua itu padanya saat itu. "Hah, kenapa aku harus menghubungi mereka? Jika iya, keluarga kita tidak akan berada dalam keadaan yang buruk hari ini. Lagi pula, ada rumor terkenal bahwa Yamasitas memiliki ninja dalam keluarga mereka." Jawab Takuya sambil menggelengkan kepalanya. "Tapi, kata orang tua itu, gumam Fujiko, jelas pada kehilangan. Lagi pula, jika ayahnya tidak menghubungi lelaki tua itu sebelumnya, mengapa lelaki tua itu mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengannya saat masih kecil?" Mengetahui bahwa ayahnya tidak akan berbohong padanya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Fujiko, mendorongnya untuk melihat ke arah Geralt. Dari apa yang sekarang bisa dia tebak, lelaki tua itu mungkin hanya masuk karena Geralt. Dengan kata lain, dia pasti hanya mengatakan itu untuk menipu Ryugu. Orang tua apa? Sebenarnya. Tunggu, kenapa keluarga Yamashita tiba-tiba terlibat? Tanya Takuya yang bingung. Ketahuilah bahwa itu bukan hal yang buruk, Patriark Takuya. Apapun, aku akan pergi sekarang. Jika terjadi sesuatu, aku pasti akan memberitahumu ketika aku kembali, jawab Geralt. Mendengar itu, Takuya menghela nafas lega sebelum berkata, "Baiklah. Kalau begitu, hati-hati." Melihat Geralt menuju keluar, Fujiko dengan cepat bangkit dan berteriak, "Tunggu. Aku ikut denganmu." Saat keduanya meninggalkan tempat kejadian, Takuya hanya bisa menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia berbalik untuk melihat Aiden dan Master Ghost yang masih minum teh di sana. "Asal tahu saja, semua ini terjadi tanpa kita ada di sana." Dengan mengatakan itu, tidak ada gunanya bertanya tentang situasi dari kami, Patriark Takuya. Jelas guru hantu. Lihat, baiklah. Kalian berdua pergi dan istirahat dulu. Kalau begitu, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, katakan saja padaku, jawab Takuya, yang tahu bahwa dia hanya bisa menunggu kembalinya Geralt jika dia menginginkan jawaban. Pindah kembali ke Geralt dan Fujiko. Keduanya dengan cepat masuk ke salah satu mobil Futaba dan mulai mengemudi ke tempat Yamashita tinggal. Dalam perjalanan ke sana, Fujiko tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Geralt ketika dia bertanya, "Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang orang tua itu?" Bagi Futaba, Geralt seperti kubus Rubik. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah tinggal di manornya dan dia sudah mengenalnya selama sekitar 1 bulan sekarang, dia masih merasa bahwa dia tahu sedikit tentang dia. "Fujiko, kamu dan keluargamu adalah penduduk setempat dan kamu hampir tidak tahu apa-apa tentang dia, mereka. Apa yang membuatmu berpikir aku tahu apa-apa tentang Yamasitas?" "Sejujurnya, aku menuju ke sana untuk belajar lebih banyak tentang orang tua itu sendiri," jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. "Begitu, tetap saja. Jika kita memiliki Yamasitas yang mendukung kita, semuanya pasti akan berjalan lebih lancar," gumam Fujiko menghela nafas. Meskipun dia adalah ratu prajurit, dia masih jauh lebih lemah dari mereka. "Meskipun hal-hal mungkin sulit, saya bersedia untuk berjuang melalui itu semua," jawab Geralt dengan anggukan. Tak lama kemudian, langit mulai berubah gelap. Saat itulah keduanya akhirnya melihat gunung tandus lagi. Begitu mereka berada di kaki gunung, Geralt memarkir mobil di sana. Mereka sekarang berada di wilayah Yamashita, dan dia tahu bahwa area tempat dia bertarung dengan pembunuh Hanyu tidak jauh di depan. Namun, setelah berjalan lebih jauh ke wilayah itu, keduanya menyadari bahwa mayat-mayat itu telah dibersihkan. Meskipun bau darah tidak lagi tersisa, setelah memperhatikan lebih dekat, noda darah kering masih tertinggal di tanah. Kecuali Yamasitas membalik tanah atau menambahkan lapisan tanah di atasnya, noda darah mungkin akan tetap ada selama 1 atau 2 bulan. Dengan sedikitnya orang yang benar-benar datang ke sini, kecil kemungkinannya noda itu akan terinjak juga, sehingga nodanya akan terlihat lebih lama. Tak lama setelah itu, 8 pria masing-masing memegang pedang panjang mengenakan pakaian tradisional Jepang datang berlari kedua. Begitu mereka berdiri di depan duo, salah satu pria bertanya, "Siapa kalian berdua?" "Salam, saya Futaba Fujiko dari keluarga Futaba. Aku di sini untuk menjenguk keluargamu," jawab Fujiko dengan nada sopan. "Kau harus tahu bahwa Yamasitas tidak menerima tamu, jadi tolong segera pergi. Jika para tetua menyadari bahwa Anda ada di sini, kami pasti akan dihukum," jawab orang yang sama. Sebelum itu,
Izinkan saya menjelaskan lebih jauh. Anda tahu, kami datang ke sini beberapa hari yang lalu dan akhirnya berkelahi dengan Hanyus di tempat ini. Saat itu, seorang pria tua masuk untuk membantu kami menyelesaikan berbagai hal, dan dia menyuruh saya untuk kembali suatu hari nanti. Dengan mengatakan itu, saya di sini sekarang. Jadi tolong laporkan kedatangan kami kepadanya. Saudara, jelas Geralt yang tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sedang berbicara dengan keluarga pembudidaya di Weston. Lagi pula, berdasarkan cara mereka berpakaian dan apa yang mereka katakan, sepertinya mereka masih memegang teguh tradisi yang telah turun-temurun selama ribuan tahun. Jadi kamu adalah orang Westoner yang membunuh semua itu pembunuh Hanyu. Jawab pria itu, merasa sedikit terkejut saat mengamati Geralt dari ujung kepala hingga ujung kaki. Satu-satunya, kata Geralt sambil tersenyum. Begitu, tolong tunggu di sini saat aku melaporkan ini. Sebenarnya, sebelum itu, jika kamu ingin bertarung lain kali, tolong jangan lakukan di sini. Kami menghabiskan sepanjang hari membersihkan tempat ini. Kamu tahu, itu cukup melelahkan. Gumam pria itu sambil mengangguk. Saya minta maaf atas semua masalah ini. Jawab Geralt dengan seringai malu-malu. Sebaiknya, lihat saja noda darah itu. Hampir tidak mungkin dihilangkan. Kata pria itu sambil menunjuk noda itu sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu, 8 pria pergi bersama. Beberapa saat kemudian, pria itu kembali sendirian sebelum berkata, Penatua telah mengundang Anda masuk. Terima kasih telah mengiriminya pesan. Jawab Geralt sambil menyatukan telapak tangan dan tinjunya sebelum memasuki area bersama Fujiko. Setelah berjalan sekitar 10 menit, keduanya akhirnya sampai di rumah lelaki tua itu. Karena pria itu tidak membimbing mereka ke sana, keduanya pergi ke sini hanya dari ingatan. Bagaimanapun juga, saat Geralt mendorong pintu rumah hingga terbuka, dia memastikan untuk berbisik, omong-omong, begitu kita bertemu orang tua itu, jangan katakan apa-apa. Aku ingin mengujinya dulu. Mengerti? Jawab Fujiko sambil mengangguk. Dengan itu, keduanya berjalan menuju ruang tamu di mana lelaki tua itu terlihat duduk di lantai tatami. Di depannya, ada ketel botol. Dan meskipun menyadari kehadiran Geralt dan Fujiko, dia tidak bergerak sedikit pun. Mengetahui bahwa lelaki tua itu bisa berbicara dalam bahasa Weston bahasa dan karena tidak ada orang lain di sekitar. Geralt tidak repot-repot berbicara dalam bahasa Jepangnya yang canggung dan hanya berkata, Aku datang untuk mengunjungimu, Pak Tua. Jadi begitu, apakah kompetisi sudah berakhir? Tanya lelaki tua itu sambil berbalik untuk melihat Geralt. Baru saja berakhir. Jawab Geralt sambil duduk di depan lelaki tua itu. Begitu, apakah kamu di sini untuk bertanya mengapa aku membantumu saat itu? Tanya lelaki tua itu sambil menyajikan teh untuk keduanya. Geralt dan Fujiko, cukup banyak. Jawab Geralt yang tidak melihat alasan untuk berbohong. Sejujurnya, saya hanya tidak ingin Anda memiliki konflik lagi dengan pria itu. Lagi pula, Anda telah membunuh beberapa anak buahnya pada saat itu. Dan saya tidak ingin harus membersihkan lebih banyak mayat. Jadi ini dia, alasanku membiarkanmu menyelinap pergi. Jelas lelaki tua itu sambil tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Apakah itu benar-benar semua? Tanya Geralt sedikit tidak percaya. Alasan apa lagi yang bisa ada? Lagi pula, kita belum pernah bertemu sebelumnya pada saat itu. Bagaimanapun juga, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak minum teh denganku? Dicangkir teh di depan Geralt. Mendapatkan petunjuk dari lelaki tua itu, Geralt menoleh untuk melihat Fujiko sebelum berkata. Bisakah kamu melihat-lihat di luar sebentar, Fujiko? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya secara pribadi. Maaf. Kalau begitu, jawab Fujiko sambil berdiri dan meninggalkan ruangan. Geralt memastikan untuk mengikutinya ke pintu sebelum menutupnya di belakangnya. Dengan pintu yang sekarang tertutup, Geralt menoleh untuk melihat lelaki tua itu sebelum dengan tenang berkata. Sekarang kita sendirian. Kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan. Saya jamin bahwa apapun yang kamu katakan tidak akan meninggalkan ruangan ini. Oh. Secara mengejutkan. Kamu tahu banyak, nak. Jawab orang tua itu sambil terkekeh dotyah. Kamu memang membantu kami melarikan diri dari Ryugu hari itu. Terlebih lagi, kamu bahkan mengungkapkan bahwa kamu adalah seorang Westoner sebelum kami pergi. Bagaimana aku tidak bisa membayangkan bahwa ada lebih banyak alasan mengapa kamu melakukan semua itu? Kata Geralt. Begitu. Sebelum itu, saya ingin mengklarifikasi bahwa saya telah mengawasi Anda sejak Anda memasuki wilayah kami. Dengan mengatakan itu, dengan kemampuan Anda, menjatuhkan Ryugu akan menjadi menang untukmu, bukan?
Tanya lelaki tua itu sambil terus mengelus jenggotnya. Kau tidak salah. Jawab Geralt. Ya. Paling tidak. Bagian di mana aku tidak ingin kalian berdua terlibat terlalu banyak masalah itu benar. Kata lelaki tua itu. Tapi kenapa repot-repot? Lagi pula. Kami baru pertama kali bertemu dan sejauh yang saya tahu. Yamasitas hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Jawab Geralt dengan nada penasaran. Kamu benar-benar tahu cukup banyak. Seperti yang Anda katakan. Yamasitas tidak banyak menghubungi keluarga lain. Tetapi kesampingkan itu. Anda memiliki roh primordial Hercules di dalam dirimu, kan? Tanya lelaki tua itu setelah menatap Geralt sebentar. Mendengar itu, Geralt hanya bisa tertawa canggung. Meskipun lelaki tua itu telah melihatnya, dia tidak benar-benar mau mengakuinya. Lagi pula, Geralt sangat menyadari bahwa orang-orang berbakat dan cakap banyak menjadi sasaran. Faktanya, justru karena kekuatannya yang mengakibatkan masalah dengan Departemen Militer serta 3 keluarga besar Yanam. Jadi memang benar, yah. Aku senang kamu tahu cara menyembunyikan hartamu dengan baik. Tambah lelaki tua itu sambil menyeringai. Mengangguk pelan. Geralt lalu menatap lelaki tua itu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Siapa, sebenarnya kau, Pak Tua? Aku yakin kau bukan hanya sesepuh dari keluarga Yamashita, kan? Geralt memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. Pertama, bagaimana seorang Westoner yang lebih tua dari keluarga Yamashita? Bagaimana dia bisa terlibat dalam keluarga yang dikabarkan memiliki ninja? Dan bagaimana dia tahu tentang roh primordial Hercules? Tidak banyak pembudidaya dari Weston yang tahu tentang itu. Setelah mendengar pertanyaan Geralt, nada suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serius saat dia menjawab. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Melihat Geralt mengangguk sebagai jawaban, lelaki tua itu kemudian menghela nafas saat matanya yang berkabut sejenak mengisyaratkan bahwa dia sedang mengenang. Dan tak lama kemudian, lelaki tua itu berkata, Yah, pertama, aku mengenal kakekmu dengan cukup baik saat itu. Kami dulu bepergian bersama di Weston bertahun-tahun yang lalu. Anda tahu. Sayangnya, kami akhirnya berpisah karena perbedaan pendapat kami. Sejujurnya, ketika saya pertama kali melihat Anda, saya hampir mengira Anda adalah dia. Reimage-nya meludah. Dari fisik Anda, penampilan, sampai ke kepribadian Anda. Apa, kamu kenal Daryl? Jawab Geralt sambil langsung mengerutkan kening. Dengan seberapa erat dia memegang kecangkir teh yang sekarang bergetar. Lelaki tua itu merasa bahwa jika Geralt mencengkeram lebih keras, cangkir itu pasti akan pecah. Yah, dia yang lama, setidaknya. Juga, dia kakekmu. Bukan. Kenapa kamu memanggilnya dengan namanya? Tanya lelaki tua itu sambil mengangkat sedikit alisnya. Aku sangat memilih untuk tidak memiliki kakek seperti dia. Jawab Geralt sambil mendengus. Memang benar bahwa kakek yang diingatnya sebagai seorang anak adalah seorang pria tua yang baik. Sebelum dia menghilang dari hidupnya, wahyu bahwa Daryl adalah pengculik orang tuanya dan saudara perempuannya terlalu banyak untuk diabaikan oleh Geralt. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, lelaki tua yang terkejut itu terdorong untuk bertanya, apakah ini semacam kesalahpahaman di antara kalian berdua? Lebih baik tidak membicarakannya, Pak Tua. Bagaimanapun juga, aku hanya ingin tahu apakah kamu membantu kami saat itu karena fakta bahwa aku adalah cucu Daryl. Jawab Geralt ketika dia mengangkat tangannya untuk menghentikan lelaki tua itu bertanya lebih jauh. Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya ingin membicarakannya karena kau adalah keturunannya. Bagaimanapun, alasan utama saya membantu Anda adalah karena Anda saat ini menampung roh primordial Hercules. Jelas lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tiba-tiba merasa jauh lebih waspada. Geralt kemudian bertanya, bisakah Anda menjelaskannya? Jika lelaki tua ini benar-benar mengejar Hercules-nya, roh primordial, maka dia harus mencari cara untuk segera meninggalkan tempat ini bersama Fujiko. Secara alami, itu berarti dia harus menyinggung keluarga kuat lainnya. Melihat betapa waspadanya Geralt yang tiba-tiba menjadi, lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa sebelum berkata, ceritanya panjang. Jika Anda tertarik untuk mendengar selengkapnya, tinggallah selama beberapa hari lagi. Sebagai imbalannya, saya hanya ingin Anda memberi tahu saya tentang situasi Daryl. Lagi pula, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Deal, jawab Geralt. Geralt hanya setuju karena lelaki tua ini sepertinya mengenal Daryl dengan baik. Dengan pemikiran itu, Geralt tidak bisa memungkiri kalau dia penasaran dengan masa lalu kakeknya. Lagi pula, meskipun dia telah bertemu dengannya sebagai seorang anak, ingatannya tentang Daryl tidak jelas. Untuk sedikitnya, mungkin dengan bantuan orang tua ini,
dia akan dapat mengetahui mengapa kakeknya yang sekarang mengalami perubahan yang begitu drastis. Bagus, kalau begitu. Minum teh lagi sambil melanjutkan obrolan. Aku akan menyiapkan kamar untuk kalian berdua malam ini. Omong-omong, bukankah sudah saatnya kamu menyuruhnya kembali ke dalam? Tidak ada yang perlu disembunyikan. Lagi pula, kalian berdua adalah pasangan, bukan? Jawab orang tua itu sambil tersenyum. Kamu tahu, kata Geralt sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Meskipun kita tidak secara langsung menghubungi orang-orang dari dunia luar, itu tidak berarti bahwa kita tidak menyadari apa yang terjadi di luar sana. Jawab orang tua itu dengan anggukan. Tidak tahu bagaimana menanggapinya. Geralt kemudian mengundang Fujiko masuk lagi. Memastikan untuk menutup pintu rapat-rapat begitu dia berada di dalam. Lagi pula, dia tidak ingin ada orang asing yang mendengar apapun tentang masa lalu Daryl. Begitu Geralt dan Fujiko duduk di meja, lelaki tua yang memegang secangkir teh panas perlahan mulai bergoyang-goyang sambil berkata, "Mari kita lihat, itu sekitar 50 tahun yang lalu ketika insiden itu terjadi. Antara aku dan kakekmu terjadi ternyata. Daryl dan lelaki tua ini pernah menjadi murid Bracken Longman, seorang kultivator terkenal di Weston, setidaknya pada saat itu. Belajar di bawah Bracken di atas bukit. Keduanya senior dan junior setidaknya selama 1 dekade sebelum mereka berdua lulus. Setelah lulus, Daryl kembali ke keluarganya, bertekad untuk membuatnya makmur. Adapun lelaki tua itu, dia memilih untuk mengikuti Daryl, ingin membantu seniornya. Saat itulah keluarga Crawford mulai naik pangkat di dunia kultivasi ketika Daryl dan lelaki tua itu mulai memiliki pandangan yang berbeda. Untuk satu, Daryl ingin membawa keluarga Crawford ke dunia sekuler. Rencananya adalah menggunakan kekuatan keluarga dengan imbalan kekayaan. Namun, lelaki tua itu menentang ini. Bagaimanapun, para pembudidaya Weston hampir tidak pernah terlibat dengan dunia sekuler. Namun Daryl mengusulkan untuk memulai bisnis. Karena perbedaan pandangan, pada akhirnya, keduanya berpisah. Setelah meninggalkan keluarga Crawford, lelaki tua itu berkeliling dunia sampai akhirnya. Dia akhirnya dipilih untuk menjadi tetua keluarga Yamashita setelah membantu keluarga itu saat mereka sangat membutuhkannya. Setelah mendengar cerita dari sisi lelaki tua itu, mau tak mau Geralt merasa sedikit emosional. Adapun lelaki tua itu, dia kemudian menghela nafas sebelum menambahkan. Jadi, ya, itu kurang lebih versi ringkasan dari apa yang terjadi. Kalau dipikir-pikir, keputusan kakekmu sejujurnya adalah keputusan yang tepat. Bagaimanapun, dia benar-benar mempertimbangkan masa depan keluarga. Meskipun benar bahwa lelaki tua itu telah mempertimbangkan untuk pindah kembali ke Weston sebelum ini, dia sudah terlalu terbiasa untuk tinggal di sini pada saat itu. Apapun masalahnya, Geralt yang belum pernah mendengar tentang semua ini dari ayahnya sebelumnya hanya mengangguk sebagai jawaban. Sekarang setelah dia selesai membagikan bagian ceritanya, lelaki tua itu menatap Geralt dengan penuh harap sebelum bertanya. Jadi, sekarang setelah aku selesai, bagaimana dengan kakekmu? Apakah dia masih tinggal bersamamu? Tidak juga, jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Sejenak tercengang mendengarnya. Tangan lelaki tua itu mulai gemetar sampai teh mulai tumpah sebelum akhirnya dia bertanya. Apakah dia sudah meninggal? Dia hidup dan sehat, meskipun dia tidak lagi di keluarga Crawford. Atau haruskah saya katakan, dia tidak lagi di keluarga Crawford yang lama? Jawab Geralt dengan senyum pahit. Sejujurnya, dia diam-diam masih berharap bahwa Daryl adalah kakek yang sama yang dia kenal sebagai seorang anak. Apa maksudmu dengan itu? Tanya lelaki tua itu. Jelas merasa bingung. Yah, dia meninggalkan keluargaku untuk membangun keluarga Crawford budidaya baru di atas sebuah pulau di luar Laut Yanam yang sayangnya belum kutemukan. Jawab Geralt sambil menghela nafas. Dia mendirikan keluarga Crawford lain. Tapi itu tidak mungkin. Daryl tua lebih menghargai keluarganya daripada kehidupan lamanya. Dengan mengatakan itu, mengapa dia meninggalkanmu begitu saja dan membangun keluarga baru? Seru lelaki tua itu sambil melebarkan matanya tidak percaya. Mengangkat bahu. Geralt hanya menjawab, kalahkan aku. Sekarang merasa bahwa dia mendengar sesuatu yang lebih mirip dengan dongeng. Lelaki tua itu bertanya. Baiklah. Jadi, bagaimana hubungan antara kedua keluarga itu? Yah, keluarga Crawford saya tidak terhubung dengan yang lain. Saya juga harus mencatat bahwa saya satu-satunya yang tersisa di keluarga saya. Jelas Geralt. Bagaimana dengan orang tua Anda? Meskipun saya tidak tahu banyak tentang Anda, saya ingat dengan jelas saudara ipar saya melahirkan seorang gadis sebelum aku pergi. Itu pasti adikmu, kan? Apa yang terjadi dengan dia dan orang tuamu?
Jangan bilang mereka bertiga mengalami kemalangan. Jawab lelaki tua itu dengan cemberut. Negatif. Saat ini, mereka telah diculik oleh Daryl. Gumam Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Mereka, apa? Kamu hanya mengada-ada, kan? Tanya lelaki tua itu dengan sangat terkejut. Lagi pula, semua ini terlalu aneh. Teman lamanya tidak bisa begitu saja memulai keluarga barunya sendiri sebelum menculik keluarga putra dan menantunya, kan? Sayangnya, itu kebenarannya. Orang tua dan saudara perempuan saya saat ini dikurung di suatu tempat di pulau mereka. Saya juga harus mencatat bahwa meskipun pacar saya diculik oleh Liga Matahari, saya merasa bahwa kakek saya terlibat. Jawab Geralt dengan mendesah. Tidak dapat menangani semua informasi ini. Lelaki tua itu melompat berdiri. Wajahnya berkerut tak percaya saat dia berteriak. Apa? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Gumam Geralt yang sejujurnya ingin semua ini hanya palsu. Luar biasa. Aku ingat dengan jelas betapa ramahnya Daryl memperlakukan orang tuamu dan seluruh keluargamu saat itu. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Kata lelaki tua itu sambil perlahan duduk lagi. Geralt sendiri tetap diam. Tidak tahu harus berkata apa lagi tentang Daryl. Kembali ketika dia berusia 6 tahun. Dia mengira kakeknya adalah pria paling baik yang hidup. Namun, suatu hari, dia pergi begitu saja. Untuk berpikir bahwa ketika Daryl akhirnya kembali, setelah Geralt dewasa, langkah pertamanya adalah untuk menculik orang tua dan saudara perempuannya. Ini Daryl tidak seperti kakek yang dulu dicintai Geralt. Terlepas dari itu, setelah merenung sebentar, lelaki tua itu akhirnya bertanya. Kamu menyebutkan sebuah pulau, kan? Apa nama pulau itu? Pulau Kerinduan, jawab Geralt tanpa ragu sedikit pun. Karena lelaki tua itu sangat cakap dan juga tetua di pulau itu. Yamasitas. Geralt diam-diam berharap orang tua itu mengetahui sesuatu tentang pulau itu. Sayangnya, Geralt dengan cepat kecewa ketika lelaki tua itu mengelus jenggotnya sebentar sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata. Sayangnya saya belum pernah mendengar tentang pulau itu sebelumnya. Jangan khawatir. Saya baru mengetahuinya juga baru-baru ini. Jawab Geralt sambil menghela nafas. Tetap saja, dia tidak terlalu kecewa karena dia juga mengharapkan jawaban ini. Begitu, jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya untuk Anda. Saya harus menentukan bahwa saya masih percaya itu Daryl bukan tipe orang yang melakukan semua ini tanpa alasan yang baik. Gumam lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu, ketiganya menghindari pembicaraan tentang Daryl untuk sementara. Memilih untuk minum teh mereka sebagai gantinya beberapa saat kemudian. Lelaki tua itu menoleh untuk melihat Fujiko sebelum bertanya. Para Futaba sudah lama berseteru dengan Hanyus, kan? Sesaat lengah, Fujiko dengan cepat tersentak sebelum menjawab. Memang, padahal, aku tidak berharap kamu tahu tentang ini. Apakah kamu tahu bahwa kami Yamasitas cukup tahu tentang apa yang terjadi di luar wilayah kami? Bagaimanapun, sementara kami tahu tentang perseteruanmu, kami tidak pernah mengharapkanmu keluarga untuk benar-benar mulai menyerang satu sama lain. Jelas lelaki tua yang sekarang merasa jauh lebih baik setelah tidak berbicara tentang Daryl untuk sementara waktu. Sejujurnya, perseteruan baru dimulai lagi baru-baru ini. Sementara saya masih tidak tahu apa itu hanya motif keluarga adalah. Mereka tiba-tiba mengirim pembunuh untuk mengejar kepalaku beberapa waktu lalu. Seandainya Geralt tidak membantuku saat itu, aku bisa mati di sana. Gumam Fujiko sambil bertanya-tanya apa yang terjadi di hanya pikiran anggota keluarga. Lagi pula, di masa lalu, yang paling mereka lakukan adalah mengabaikan kehadiran satu sama lain ketika keluarga mereka berpapasan. Begitu, investigasi lebih lanjut pasti diperlukan. Kesampingkan itu untuk saat ini. Karena keluargamu sedang dalam masalah. Aku bersedia membantu. Jawab lelaki tua itu. Kau ingin membantu para Futabas? Tanya Fujiko sambil menoleh untuk melihat Geralt. Lebih khusus lagi, aku melakukan ini demi Geralt. Karena dia saat ini tinggal bersama keluargamu. Wajar saja jika aku memastikan dia tetap aman. Sementara saya melakukannya, saya mungkin juga melindungi Futaba. Jelas lelaki tua itu. Meski begitu, saya berterima kasih dari lubuk hati saya. Jawab Fujiko yang tidak akan menolaknya karena keluarganya masih dalam bahaya. Dengan bantuan keluarga Yamashita, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk melawan Kanagawa dan Hanyus. Mengangguk sebagai tanggapan, lelaki tua itu kemudian menghadap ke jendelanya sebelum berteriak. Baiklah, kumpulkan beberapa orang kita dan suruh mereka pergi ke Istana Futaba. Setelah Anda berada di sana, beritahu Takuya bahwa Anda adalah teman Geralt dan minta dia mengatur beberapa kamar untuk Anda tinggali. Setelah semua itu,
pastikan untuk menjaga mata Anda tetap terbuka setiap saat. Jika ada yang mencoba mencari masalah dengan Futaba, segera singkirkan mereka. Hampir segera setelah itu, puluhan langkah kaki tiba-tiba terdengar berlari ke kejauhan. Mengangkat alis sedikit, Geralt bertanya dengan penasaran. Katakanlah, apakah benar-benar ada ninja di keluarga ini? Memang, bisakah kamu menunjukkannya padaku? Tanya Geralt, yang selalu ingin melihat ninja sejati. Setelah mendengar itu, lelaki tua itu membuka telapak tangannya. Dan tiba-tiba, nyala api muncul dari udara tipis. Dari apa yang Geralt tahu, lelaki tua itu bukan menyembunyikan apapun yang bisa menghasilkan api. Itu hampir ajaib. Adapun Fujiko, dia sangat terkejut sehingga mulutnya sudah menganga pada saat ini. Adegan seperti ini hanya terjadi di film. Bagaimana semua ini nyata kekuatan untuk mengendalikan elemen adalah kekuatan sejati seorang ninja. Jelas lelaki tua itu saat nyala api perlahan padam. Meski begitu, kehangatan api tetap ada. Ninja benar-benar ada, gumam Geralt, merasa sedikit bersemangat sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.